Karena dana yang dikumpulkan oleh FIPS ini dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta saya dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat, sebagai wakil ketua DPR ketika itu, untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Fadlizon klarifikasi, tanda panik, ditulis oleh exhardidcworld.com. Jejak digital ternyata bisa membuat Fadlizon lumayan shock juga. Ini terkait dengan Sunardi yang ditembak mati. Lalu namanya dikaitkan dengan organisasi Hazi. Lalu muncul foto lawas Fadlizon menyerahkan bantuan sebesar $20.000. Tidak butuh waktu lama bagi Fadli untuk segera klarifikasi. Why? Kenapa begitu cepat bersuara? Padahal biasanya cenderung cuek dan tidak mau tahu. Apakah sedang kalut? Apakah sedang panik? Atau bahkan takut karena setiap saat akan dipanggil Prabowo untuk memberikan penjelasan? Mungkin sedang deg-degan sport jantung. Dalam klarifikasinya, Fadlizon menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan terorisme. Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Korpolkam 2014 sampai 2019, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk kepentingan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun courtesy call. Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPRD RI, kata Fadlizon. Pada 28 Mei 2015, Fadli bersama Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS dipimpin Bakhtiar Nasir. Bakhtiar Nasir, orang model begini kok ditemui? Singkat kata, rombongan Bakhtiar Nasir datang dengan menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Dana tersebut terkumpul dari masyarakat, dan FIPS meminta Fadli dan Fahri Hamzah sebagai representasi pemimpin wakil rakyat untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Fadlizon bilang total sumbangan $20.000 adalah dana masyarakat yang berpartisipasi dalam penggalangan, bukan duit pribadinya maupun Fahri Hamzah. Intinya, Fadli melakukan pembelaan, oke? Tapi logikanya tidak nyambung. Fadli menyebut upaya mengaitkan dirinya dengan teroris merupakan fitnah, sama seperti kasus Farid Obah yang sempat ke istana. Dia heran jika peristiwa seperti ini dikait-kaitkan. Upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah fitnah belaka. Secara politik, saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor. Sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Joko Widodo dengan terorisme hanya karena pernah menerima terduga teroris Farid Obah di istana, kata Fadlizon. Penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara insinuatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali, katanya lagi. Sudah paham? Soal Pak Jokowi menerima Farid Obah itu beda sekali. Memangnya Jokowi ada menyumbang ke dia? Itu perbedaan yang mencolok sekali.
Di media sosial, Fadlizon terus dikecam. Bahkan tagar tangkap dirinya terus menggema dan sempat trending. Banyak netizen yang mulai paham kenapa Fadlizon sangat gigih meminta agar Densus 88 dibubarkan. Banyak yang membuka kembali ciutan-ciutan Fadli yang lantang bersuara dikala ada penangkapan tersangka terorisme. Dengan munculnya berita sumbangan ini, otomatis persepsi publik pun makin kuat. Terserah Fadli mau gimana klarifikasi. Tapi bagi yang muak dengan orang ini, mungkin bagi mereka ini saat yang tepat untuk menggoreng dan menyerang balik. Selama ini cuap-cuap seenak jidat seolah paling suci. Dan yang paling lucu adalah Gerindra dan Prabowo yang seolah membiarkan Fadlizon berbuat seenaknya. Apakah jangan-jangan Fadlizon punya posisi paling tinggi di partai mengalahkan Prabowo? Apakah Prabowo yang takut pada Fadli sehingga tidak berani menegur apalagi menindak tegas Fadli? Gerindra gabung ke kubu pemerintah menampilkan diri sebagai partai nasionalis. Tapi ada satu kadernya yang seolah dibiarkan menjadi liar dan bikin gaduh. Apakah Gerindra tidak malu? Harusnya tindak tegas Fadli, atau kalau tidak mau, ikuti langkah PKS jadi oposisi sejati. Jangan main di dua kaki. Di satu sisi mendukung pemerintah, di sisi lain ada kadernya yang diam-diam menusuk pemerintah dari belakang. Bagaimana menurut Anda?